Assalamualaikum, semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat bukan? Alhamdulillah. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Oke, berdoanya sudah selesai kan? Nah, sekarang kita akan bahas tugas yang kemarin. Kita diberikan tabel data tentang hasil nilai seleksi pada calon karyawan di suatu perusahaan. Ini ada berat badan, ini frekuensinya. Nah, kalian diminta untuk menyajikan dari tabel ini disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, piktogram, histogram, dan poligon frekuensi. Nah, gimana sih bentuknya diagram garis dan bagaimana cara membuatnya? Oke, yang pertama kita buat garis dulu. Seperti ini sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Nah, diagram garis misalnya di sini berat badannya antara 50 sampai 52. Banyaknya berapa? Oh, ada 4 orang. Nah, ini ada 4 orang. Kasih titik. Kemudian yang beratnya 53 hingga 55 berapa orang? 5 orang. Diluruskan. Nah, ini ya. Kemudian berat badannya 56 hingga 58 berapa orang? 3 orang. Nah, kalau sudah, ini juga sama, dihubungkan titik ke titik. Nah, sini ya. Nah, begini. Oke, paham? Berikutnya, bagaimana cara membuat diagram batang? Nah, ini dia diagram batangnya. Sama seperti tadi, kita buat sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian sama ini berat badan, cuman bentuknya seperti batang. Antara 50 sampai 52, ini ada 4, kita arsir ya. Nah, kemudian antara 53 sampai 55 ada 5 karyawan, kita arsir. Kemudian antara 56 hingga 58 ada 3 orang karyawan. Nah, ini diluruskan. Dan seterusnya. Baiklah, sudah paham kan? Sekarang bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Nah, caranya diagram lingkaran kan 50 hingga 52 ada 4 orang. Nah, ini 20 dari mana? Dari kita jumlahkan ini semua adalah 20 orang. Jadi caranya 4/20 kalikan dengan 100%. Jadi kita bagi, ketemu ini 5 ya. 4 kali 5, 20%. Antara 53 hingga 55 ada 5 orang per 20. Kalikan 100%. Sama dengan yang tadi, 5 kali 5, 25%. Antara 56 hingga 58 ada 3 orang per 20 dari semua bagian. Oke, ketemu 5. 3 kali 5, 15 orang. Kalau sudah, dan seterusnya ya. Kalau sudah, nah caranya ini kita bagi misalnya seperti ini. Oh, yang ini adalah 25%. Nah, sudah, ini kira-kira 25%. Kemudian, yang 20% di sini. Nah, ini kira-kira 20%. Kemudian yang ini 15% antara 56 hingga 55. Ini 15% dan seterusnya. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang bagaimana ke piktogram? Nah, ini dia piktogram. Piktogram itu disimbolkan dengan seperti ini. Hasil nilai seleksi calon karyawan. Antara 50 hingga 52 ada 4 orang. Ya, gambar aja 4 orang. Nah, boleh berbentuk bintang dan sebagainya. Antara 53 hingga 55 ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya adalah histogram. Bagaimana bentuknya histogram? Sama seperti diagram batang, hanya saja ini lebih gandeng ya. Nah, kotak-kotaknya gandeng seperti ini. Nah, loh,
ini kok berbeda? Lihatlah. Nah, yang ini adalah batas bawahnya. Lalu yang ini adalah batas atasnya. Bagaimana caranya? Oke, batas bawahnya kita lihat di sini ya. Oke, kita pakai yang ini aja. Dari yang soal tadi. Oke, bagaimana cara menentukan batas bawahnya? Ini disoalkan 50. Nah, ini adalah batas bawahnya. 50 dikurangi 0,5. Ketemu 49,5. Yang ini batas atasnya. 52 ditambah 0,5. Ketemu 52,5. Sudah? Jadi, ini adalah batas bawahnya, ini batas atasnya. Kemudian yang berikutnya ini, batas bawahnya berapa? Tadi 53 dikurangi 0,5. Pokoknya kalau batas bawah itu dikurangi 0,5. Ulangi ya. Kalau batas bawah dikurangi 0,5. Kalau batas atas ditambah 0,5. Oke, batas bawah ini dikurangi 0,5, 52,5. Yang ini 55 ditambah 5, 55,5. Sudah? Selesai ya. Ini sudah. Yang ini sudah. Selanjutnya, batas bawahnya ini dikurangi 0,5, 55,5. Sudah? Cocok ya. Yang ini batas atasnya ditambah atas kan? Ditambah 0,5, 58,5. Sudah? Sekarang kita kerjakan yang ini. Sama. Ini dikurangi, ini ditambah. Lah. Yang ini dikurangi, yang ini ditambah. Nah, sudah? Paham dari sini? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan yang poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi sama seperti tadi. Nah, seperti histogram. Hanya saja ini diambil titik tengah-tengah yang di diagram ini. Nah, gimana caranya kita tarik? Nah, oke, kita tarik seperti ini. Demikian anak-anak penjelasan untuk penyajian data dalam bentuk diagram. Semoga bermanfaat dan semangat! Bu Vera yakin kalian pasti bisa. Yuk, semangat!